Dari ITC kami melihat ini satu tujuan besar ya. Adanya semua stakeholder berkumpul di sini untuk memastikan PMI kita lebih berhasil bersaing di dunia global gitu. Saya cuma pengen share bahwasanya memang challenge-nya besar sekali. Challenge apa namanya, bagaimana mengupskill mereka ke level yang internasional, yang dibutuhkan gitu. Adanya dana 45T yang akan diberikan secara bertahap gitu ya untuk keperluan pelatihan dan juga placement gitu ya. Yang tentunya harapan kita dengan menjadi kementerian nanti akan banyak stimulus-stimulus baru ya yang diberikan dari aspek regulasi. Jadi kalau kita bicara tentang supply-nya, saya kira sangat penting untuk mendapatkan sertifikasi dari pasarnya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semua yang sudah hadir bersama kita semua. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Fazlur Rahman Hasan. Pagi hari ini saya akan menjadi moderator sekaligus MC untuk sesi diskusi kita. Sesi diskusi ini adalah sesi IBC Dialogue menggunakan Zoom yang berjudul Strategic Expansion of Indonesia's Overseas Worker Industry to Support National Economic Growth. Acara ini dikembangkan oleh IBC dalam rangka untuk mengoptimalkan akses potensi tenaga kerja semi-skilled untuk memenuhi kebutuhan dunia yang saat ini sedang shortage dari sisi tenaga kerja. Kita ingin mendukung pemerintah dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan juga jumlah remitansi atau melalui devisa dalam mendorong program ini. Program ini dihadiri oleh berbagai representatif members IBC dari rekan-rekan Sinarmas, PT Austindo Nusantara Jaya, Triputra Group, Agro Persada, dan Triputra Group lainnya, KPN Corp, Samudra Indonesia, kemudian juga dari IBC Expert, GIZ, dari Binawan Group, ada juga dari Kementerian, Koordinator Ministry of People's Empowerment, kemudian dari Apindo, ada dari Bappenas, ada dari Elite International Recruitment, dan PT International Trust Center. Selamat datang rekan-rekan semua, terima kasih sudah bergabung bersama kita semua. Hari ini kita akan share dari IBC studi yang sudah dikembangkan oleh kami. Sejauh ini sudah ada studinya, sudah ada hasil-hasil dari studinya, initial draft, dan untuk dalam diskusi ini kita berharap dari rekan-rekan semua yang hadir untuk mendapatkan feedback terkait ini dan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi pengembangan industri pekerja migran secara lebih maju lagi. Sebelum memulai acara, izinkan kami untuk mengundang Bapak Sofyan Jalil selaku CEO dari Indonesian Business Council untuk menyampaikan kata sambutan. Pak Sofyan Jalil, the floor is yours. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Fazlur, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir pada diskusi pada hari ini. Ini adalah focus group discussion untuk mendapatkan input dari para pelaku, para stakeholder yang terkait tentang topik yang kita bicarakan hari ini, yaitu bagaimana ekspansi tenaga kerja skill di luar negeri. Kita banyak sekali orang ya masih surplus ya, tapi lapangan kerja masih merupakan tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, kalau bisa kita mengirim sebanyak mungkin anak-anak Indonesia, pekerja Indonesia ke luar negeri, itu akan sangat membantu. Nah, oleh sebab itu, IBC sebagai organisasi peneliti, organisasi riset dan advokasi kebijakan, kita melakukan studi tentang masalah ini dalam rangka mencari apa yang bisa kita lakukan bersama antara semua stakeholder, ya, pemerintah, dunia usaha, dan para pelaku lain dalam rangka membuat kebijakan yang lebih efektif, membantu dunia usaha, membantu para pekerja
yang mencari pekerjaan di luar negeri jauh lebih mudah, sehingga kemudian itu akan upaya mengirim tenaga skill ke Indonesia ke luar negeri dapat terlaksana dengan baik. Kita tahu bahwa tenaga kerja kita banyak, tapi skill masih terbatas. Kemudian barangkali etos kerja juga masih perlu diperbaikin, ya. Nah, IBC melakukan riset dan meng-hire profesional yang telah berpengalaman dalam bidang ini untuk melakukan studi. Bapak dan Ibu sekalian, nanti konsultan akan presentasi apa finding mereka, dan tentu diskusi pada ini sebenarnya adalah inti mendapatkan input dari para pelaku. Semoga riset ini menjadi lebih baik, dan kemudian kalau rekomendasi diberikan atau diadvokasi adalah rekomendasi yang implementable untuk kebaikan bersama. Terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir. Terima kasih kepada kawan-kawan di IBC yang mengorganize acara pada hari ini. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan atas kata sambutannya. Seperti yang tadi disampaikan, untuk pagi hari ini kita akan mengundang rekan-rekan mitra kami, Mandara Consulting, untuk menyampaikan paparannya yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan rekan-rekan semua. Untuk yang menyampaikan paparan ada 3, saya izinkan perkenalkan. Ada Manggala Santosa sebagai CEO dari Mandala Consulting, Kevin Samsi sebagai Lead Consultant, dan juga Jatin Raj Singh sebagai Senior Policy Researcher yang akan menyampaikan paparan di pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan, persilakan, the floor is yours. Selamat pagi para hadirin sekalian. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu di acara paparan studi ini. Hari ini IBC dan Mandala sebagai mitra IBC akan memanfaatkan studi tentang Indonesia Overseas Worker Industry atau PMI, perihal peluang dan tantangan industri pekerja migran Indonesia. Studi ini berfokus apa potensi dari industri PMI dan dampaknya terhadap Indonesia secara ekonomi, dan juga mungkin tidak kalah pentingnya, apa potensi di masa depan bagi semua pemangku kepentingan. Dan seberapa besar potensi itu baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Dan yang terutama juga tantangannya apa saja, karena ada kompleksitas dan nuansa-nuansa khusus di industri PMI ini. Dan yang terakhir adalah rekomendasi agar PMI Indonesia bisa bertumbuh lebih pesat lagi. Dari studi ini yang benar-benar diharapkan dari sesi hari ini adalah agar dapat input dari para hadirin sekalian yang datang, yang dari berbagai macam latar belakang, supaya studi ini bisa lebih tepat sasaran, mencakup poin-poin yang krusial, dan pastinya bisa membantu pertumbuhan PMI Indonesia. Hari ini beberapa sesi. Yang pertama migrant worker overview, yaitu sekitar landscape atau kurang lebih secara high level apa itu konteks tentang PMI, itu nanti akan dibawakan oleh Pak Kevin, dan juga nanti kita akan masuk ke chapter 2 yaitu tentang ekonomi, dampak ekonomi dari PMI, itu juga akan dibawakan oleh Pak Kevin. Nah, mungkin dagingnya terutama ini di chapter 3 yaitu apa sih peluang-peluang dari PMI yang belum digarap atau masih bisa digali lebih lagi. Itu nanti juga akan dibawakan oleh Pak Kevin dan Pak Jaten. Dan juga ini adalah tantangannya apa saja yang ada sekarang untuk industri PMI. Dan terakhir kita akan tutup dengan rekomendasi. Kurang lebih itu agenda kita hari ini. Kalau begitu saya akan pass floor-nya ke Pak Kevin. Ya. Terima kasih Pak Aga. Saya akan mulai sedikit menjelaskan tentang pekerja migran Indonesia atau yang nantinya kita akan sebut sebagai PMI. Jadi PMI ini banyak sekali permintaan global yang tinggi terkait pekerja migran Indonesia, terutama karena keterampilan dan etika kerja yang baik. Jadi pekerja migran ini dengan bekerja di luar negeri, sebenarnya mereka berperan mengurangi tingkat pengangguran nasional, dan juga remitansi ini adalah sebagian penghasilan mereka yang dikirim kembali ke Indonesia. Ini membantu membantu pertumbuhan ekonomi regional di kampung halaman mereka. Jadi biasanya mereka ini dipekerjakan di beberapa sektor. PMI ini biasanya identik dengan asisten rumah tangga atau domestic work, ada juga di construction worker, healthcare, dan maritime industry. Jadi sebenarnya fokus pada studi ini nantinya sebenarnya PMI ini banyak loh potensinya, bukan cuma ART saja. Nanti akan kita petakan lebih lanjut. Jadi ini beberapa karakteristik terkait pekerja migran Indonesia. Jadi ini kami mendapatkan dari hasil interview. Mereka biasanya terkenal sebagai pekerja keras dan dapat diandalkan.
Ini sebenarnya menjadikan mereka lebih dipilih dibandingkan pekerja dari negara lain. Kemudian yang kedua, mereka nih fleksibel atau cekatan. Jadi dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, ini sangat cocok untuk industri yang perubahannya sangat cepat dan multikultural. Jadi contohnya di domestic services dan di hospitality, untuk fleksibel dan cekatan ini sangat dihargai. Dan yang terakhir, uh, mereka memiliki sikap yang baik dan ingin melayani. Jadi mereka terkenal sabar, mereka mempunyai orientasi service, mereka ini sangat cocok untuk itu di industri healthcare dan domestic assistance. Ini beberapa karakteristik dari PMI Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit nih perbandingan antara Indonesia dan negara-negara lain seperti Vietnam dan India. Jadi dari Indonesia sendiri, kalau misalnya kita lihat labor force-nya 141 juta, deployment PMI-nya dibandingkan labor force-nya 0,2%, sedangkan average minimumnya $188. Jadi pemerintah Indonesia ini fokusnya masih ke unskilled archetype. Nanti archetype-nya kita akan jelaskan lebih lanjut di sesi selanjutnya, tapi unskilled ini biasanya domestic worker kayak ART. Mereka kondisi saat ini biasanya pekerjaannya di care 57%, ini domestic worker tersebut, dan juga di industri. Dan top destination-nya, pekerja kita biasanya bekerja di Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. Sedangkan berikutnya, kalau kita melihat ke negara Vietnam, ini memiliki deployment pekerja migran, karena labor force-nya juga mirip dengan Indonesia, 0,28%, dan average minimum wage-nya mirip-mirip, lebih rendah sedikit, USD 165. Tapi, pemerintah Vietnam ini punya strategi yang berbeda dengan Indonesia. Jadi pemerintah Vietnam itu memfokuskan kepada pengentasan kemiskinan daerah yang tidak didevelop di Vietnam. Jadi mereka biasanya menargetkan pekerja migran dari daerah di Vietnam yang kurang didevelop. Jadi mereka juga ngasih insentif seperti kasih pinjaman, kasih financial assistance ini untuk melakukan training dan medical check up sebelum pekerja migran ini dikirim keluar Vietnam. Mereka biasanya industrinya beda nih. Mereka fokus kepada pekerja migran di sektor industri 72%, dan mereka biasanya destinasi negaranya ke Jepang dan Taiwan. Lanjut dari Vietnam, ada satu negara yaitu India. Dari labor force mereka memang jauh lebih tinggi dari Indonesia dan Vietnam. Namun highlight-nya adalah persentase pekerja migran dan labor force-nya juga mirip 0,22%, dengan average minimum wage-nya yang lebih rendah 129 US dollar. Nah, strategi mereka juga sebenarnya agak mirip-mirip nih dengan Indonesia. Mereka fokusnya masih di unskilled, tapi mereka lebih kepada construction worker. Fokus pemerintah mereka sekarang meningkatkan bilateral agreement untuk sebenarnya mempromosikan pekerja migrannya di luar Middle East countries. Jadi mereka biasanya sekarang top destination-nya memang punya Emirat Arab 27%, Saudi Arabia 17%, dan Gulf States lainnya 17%. Jadi fokus ke negara-negara di Middle East. Jadi, dan mereka pekerja migrannya biasanya di industri sektor hospitality, care, dan agriculture. Nah, ini sedikit komparasi antara Indonesia, Vietnam, dan India. Kita akan masuk dari sisi supply nih, dari sisi Indonesia PMI-nya seperti apa. Jadi berdasarkan pekerja migran Indonesia di 2 tahun terakhir yang di placement-kan tahun 2023 dan 2024, 64% nih masih fokusnya di unskilled sama low skill archetype. Jadi 37% dari PMI yang dikirim itu ART, domestic worker, 18%-nya itu pekerja bangunan atau operator, 9%-nya tuh plantation worker, sedangkan 21% ini pada low dan medium archetype. Ini contohnya caregiver, ini asisten nurse, atau enggak penjaga di rumah panti jompo, itu di 21%. Selanjutnya, jika kita melihat sebenarnya berdasarkan pengiriman PMI kita di 2 tahun terakhir itu ke negara mana sih? Jadi memang 93% di 2 tahun terakhir itu dikirimnya ke negara-negara di Asia. 7% sisanya ke Pasifik, Amerika, Middle East, Europe, dan Afrika. Ini sebenarnya meng-highlight kalau demand pekerja migran Indonesia itu berasal dari negara-negara yang dekat dengan Indonesia, satu dari jarak dekat, dari secara kebudayaan juga mirip-mirip, dan negara-negara tersebut punya permintaan tenaga kerja yang tinggi. Gitu. Selanjutnya saya akan bahas dari 2 tahun terakhir, kira-kira placement mereka tuh lebih banyak dari mana sih, skema apa gitu. Jadi
81% dari pengiriman pekerja migran kita itu biasanya berasal dari swasta ke swasta. Ini sebenarnya meng-highlight kalau misalnya adanya reliance ke sektor swasta untuk pengiriman pekerja migran Indonesia. Sedangkan untuk skema government to government itu hanya 3,8% dari total pengiriman PMI di 2 tahun terakhir. Ini tentunya karena dengan skema government to government ini demand-nya sangat tergantung dari negara-negara tujuan dan biasanya profesinya tuh sangat spesifik gitu. Jadinya hanya sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang economic impact dari migrant worker. Dalam studi ini, sebenarnya kami melakukan analisa beberapa data ya. Kami melakukan regresi analisis, dan ini yang kami tunjukkan satu hal di sini adalah kami melakukan simulasi. Pertama itu, kami melakukan analisis kalau proyeksi pekerja migran Indonesia itu CAGR-nya 3,9% per tahunnya, dan kami sebenarnya memproyeksikan di tahun 2040 itu sebanyak apa sih pekerja migran Indonesia nantinya. Dan dari situ 50% dari yang domestic worker itu kami alokasikan ke skill level yang lebih tinggi gitu. Jadi contohnya dari unskilled kami kategorisasikan ke hospitality, ke horticulture, manufacture, dan caregiver. Dan dari simulasi tersebut sebenarnya kami menemukan jika itu terjadi, ini sebenarnya diproyeksikan bisa meningkat nih remittance yang dikirim ke Indonesia 11,5%. Atau kalau secara nilai itu tadinya dari 20,7 T per tahun menjadi 23 triliun. Itu simulasi yang kami selanjutnya, jika kita berbicara tentang pekerja migran Indonesia, ada banyak sekali nih tipe-tipenya. Untuk itu, pertama hal yang kami lakukan, kami akan membahas dari sisi supply. Sebenarnya ada tipe-tipe pekerja migran tuh apa saja sih? Jadi dalam studi ini, kami memetakan sebenarnya ada 4 tipe pekerja migran Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas adalah unskilled, arsiteknya namanya. Jadi mereka biasanya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang sangat simpel, dan biasanya sangat physical atau manual labor. Lalu biasanya mereka membutuhkannya itu literasi sama numerasi skillnya yang basic. Jadi tipikalnya itu mereka biasanya bersih-bersih, assembling material dengan tangan. Lalu dari sisi edukasi sendiri, mereka itu minimum lulusan SD. Dan butuh mungkin sedikit short on the job training. Ini contohnya apa sih unskilled architect ini? Ada office cleaners, ada garden laborers, ada domestic worker atau ART. Ini sebenarnya yang banyak saat ini Indonesia kirim adalah kategori unskilled. Selanjutnya, kategori kedua adalah low skill. Jadi di kategori ini, deskripsinya mereka sudah mulai dalam pekerjaannya membutuhkan operasi machinery atau kendaraan gitu. Dari requirement-nya sendiri, mereka udah mulai level intermediate skills. Contohnya ada vehicle maintenance, ada equipment operation. Typical task-nya mereka melakukan repair mechanical equipment, ada clerical work juga seperti kayak managing inventory. Dari segi edukasi, di low skilled ini mereka minimum itu lulusan SMP atau SMA dan membutuhkan training vokasi atau on the job training sedikit gitu. Biasanya apa sih pekerjaan low skill? Contohnya driver, electricians, hairdressers, asisten di toko, atau mekanik kendaraan. Selanjutnya, yang ketiga yang dipetakan di studi ini adalah medium skill architect. Medium skill architect ini mereka sudah mulai melakukan technical task yang kompleks. Biasanya mereka punya specific knowledge seperti engineer, healthcare, dan teknologi. Mereka nih harus mulai bisa membalance practical skill sama problem solving. Mereka biasanya harus comply dengan safety regulation. Typical task-nya biasanya mereka supervise team, terus kayak harus ada regulasi, terus operating machinery-nya udah lebih advance. Jadi dari sisi edukasi sendiri, biasanya minimum mereka udah sekolah vokasi atau punya pendidikan lanjut 1-3 tahun di relevan training atau experience field gitu. Jadi mereka tipe pekerjaannya biasanya apa sih? Nah ini caregiver, nurse assistant, legal secretaries, atau computer support specialist. Dan yang terakhir, ini adalah high skill. Di tipe archetype ini mereka biasanya udah highly complex task, ada decision making,
Mereka harus punya specialized knowledge-nya di seperti business, engineering, atau healthcare. Dari requirement juga mereka literasi sama numerasinya itu juga harus advance dan harus ada leadership skills. Mereka biasanya tipikal tasnya itu melakukan research, analisis, diagnosis. Ini dari segi edukasi minimal S1 atau lebih tinggi. Contoh pekerjaannya civil engineers, doctors, guru, computer system analyst, dan nurse masuknya di kategori high skill. Jadi karena banyak sekali arkitek terkait pekerja migran Indonesia, dalam studi ini ketika kami berbicara PMI, kami sebenarnya ingin fokus ke dua arkitek, yakni low skill dan medium skill. Alasannya kenapa kami fokus ke dua hal tersebut, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi kenapa 3 alasan kami memilih low dan skilled medium architect. Jadi jika kita lihat dari pendidikan sekolah vokasi SMK di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2023 itu paling tinggi tingkat penganggurannya dibandingkan lulusan kategori lainnya. Contohnya dari kategori yang tidak lulus SD, penganggurannya di 2003 hanya 2,56%, sedangkan SMK itu tingkat penganggurannya 9,31%. Untuk itu kami rasa perlu untuk fokus kepada low and medium skilled architect karena lulusan SMK adalah masuk dalam medium skilled architect. Alasan kedua adalah jika kita lihat dari total placement PMI tahun 2023 itu 66% itu mereka tipe pekerjaannya unskilled atau low skilled architect, jadi atau housemaid, plantation worker. Namun jika kita lihat dari edukasi mereka nih tahun 2023 ini 75% ternyata mereka lulusan SMP atau SMA SMK gitu. Jadi di sini kita melihat ada mismatch. Kenapa ya lulusan SMP SMA SMK Indonesia itu bekerjanya di unskilled nih kebanyakan. Jadi ini sebenarnya kita merasa perlu dilakukan investigasi kenapa beberapa pekerja ini nggak bisa mendapatkan pekerjaan dengan skill jobs yang lebih tinggi dengan harapan salary-nya juga akan lebih baik gitu. Itu alasan kedua kenapa kita fokus ke low dan medium skilled archetype. Dan alasan ketiga, jika kita melihat remittance, sebagian penghasilan dari pekerja Indonesia yang dikirim ke Indonesia, kita melihat tahun 2023 itu 14,2 billion US dollar. Kita melakukan benchmark ke beberapa negara sekitar, contohnya India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan Vietnam. Ini remittance-nya cukup berbeda dengan Indonesia. Contohnya India sangat tinggi di 111. Tapi yang saya ingin highlight adalah remittance per kapitanya. Jadi kita lihat per orang di negara tersebut, itu range-nya antara $78 sampai $304. Sedangkan jika kita lihat di Indonesia, remittance per kapitanya tuh dari tahun 2017 hanya $34 sampai $51. Ini jauh lebih rendah daripada negara-negara di sekitar Indonesia. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada potensi nih yang belum disentuh di pekerja migran Indonesia. Sebenarnya sangat potensi untuk mendapatkan economic contribution yang lebih tinggi dari penghasilan mereka. Jadi dari 3 hal tersebut, mengapa alasan kita memilih fokus kepada low dan medium archetype. Selanjutnya akan dibahas dari sisi demand oleh Pak Jaya. Oke, ya baik, terima kasih Pak Kevin. Jadi memang ya banyak sekali faktor yang menciptakan kekurangan pekerja di negara-negara maju ya. Tapi sebetulnya ada 2 faktor yang paling besar. Nah, pertama, rata-rata usia di negara-negara ini tuh terus naik. Dan oleh karena itu juga populasi usia yang berusia 65 tahun ke atas, yang kemungkinan besar sudah pensiun dan tidak bekerja lagi. Nah, kedua, jumlah kelahirannya di negara-negara ini pun juga tidak cukup untuk mengganti pekerja-pekerja yang pensiun. Dan memang untuk semua negara maju, jumlah anak perempuannya yang biasa disebut total fertility rate ya, itu semua sekarang tuh jauh di bawah replacement rate yang dibutuhkan agar populasinya tidak berkurang. Nah, karena itulah kekurangan pekerjanya itu pun bisa diprediksi sampai mencapai 85 juta orang sampai 2030. Nah, selanjutnya, walaupun tren ini dapat dilihat di semua sektor, sebetulnya hanya 4 sektor yang cocok menjadi prioritas untuk meningkatkan pengiriman PMI. Apabila kita melihat 2 kriteria ya, apakah memang cukup banyak kekurangan di sektor tersebut di negara-negara maju dan apakah kekurangan pekerjaan ya di sektor tersebut, ada pekerjaan yang di low and medium skill level yang dicoba diprioritaskan, memang hanya ada
sektor yang memenuhi keduanya, yaitu sektor industri, sektor care, kayak seperti misalnya domestic work atau pekerjaan di rumah sakit atau care home, ada juga pertanian, dan juga sektor hospitality, seperti pekerjaan di hotel ataupun di service. Nah, setiap sektor ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda ya, yang mempengaruhi strategi peningkatan pengiriman, kayak misalnya demografi kerja, sertifikasinya butuh seperti apa, dan juga durasi kontraknya apakah seasonal ataupun bertahun-tahun. Tapi setiap sektor ini memiliki satu pekerjaan yang dapat direkomendasikan sebagai low hanging fruit. Nah, low hanging fruit ini oleh karena itu baik untuk diprioritaskan untuk pengiriman PMI, karena effort pengirimannya juga tidak sebesar dibandingkan pekerjaan yang lain. Nah, ini adalah satu hal yang akan didiskusikan satu-satu di section selanjutnya. Mungkin pertama kita akan mulai dengan care sector. Biasanya kalau kita berpikir tentang care sector itu pekerjaan yang biasanya diasosiasikan dengan sebuah global shortage itu adalah nurse ya, atau suster. Tapi sebetulnya caregiver atau yang sering disebut perawat, kayak perawat lansia misalnya, itu sebetulnya mengalami kekurangan yang diproyeksi itu lebih besar. Nah, yang penting di-highlight di sini sebetulnya adalah kenapa akselerasi pengiriman caregiver itu lebih mudah. Karena misalnya tidak butuh S1 seperti suster pun lulusan nurse itu tuh bisa bekerja sebagai caregiver. Dan juga Indonesia pun juga surplus suster hampir, atau dari lulusan suster itu hampir 700.000 orang. Dan ini sebetulnya angkanya akan naik terus, karena setiap tahun itu jumlah jumlah nursing yang ada yang bisa mereka. Dan bahkan Indonesia pun sudah ada ekosistem untuk deliver caregiver ini. Bahkan kita pun mengirim lebih banyak daripada Filipina gitu ya, yang dianggap juara care sector. Nah, untuk meningkatkan pengiriman ini, Jepang dan Jerman dianggap ideal karena dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi dapat di mana caregiver Indonesia itu dapat level playing field secara bahasa dibandingkan seperti Filipina. Dan karena di dua negara ini kekurangan ini diproyeksi naik secara drastis hingga 3 kali lipat pada tahun 2040. Nah, untuk memenuhi ini, Indonesia harus mengadakan deployment caregiver. Nah, tapi ini pun juga tidak bisa dilakukan tanpa menyelesaikan beberapa isu. Di mana sebetulnya yang paling signifikan ini adalah nomor satu ya, kurangnya sentral pelatihan bahasa Jepang dan Jerman yang membutuhkan tenaga pelatih yang tidak mudah dicari. Oke. Nah, untuk sektor industri, banyak kekurangan pekerjaan di tingkat low and medium skill level ya, seperti mekanik, tukang listrik. Nah, tapi welder atau tukang las ya, istilah bahasa Indonesianya, itulah yang paling menjadi kesempatan untuk orang Indonesia. Karena pendidikan vokasionalnya aja udah cukup, dan Indonesia memang sekarang tuh sudah mengirim welder ke seluruh dunia. Nah, namun sebetulnya yang patut disorot ini adalah karena kekurangannya terjadi di seluruh dunia, jumlah PMI welder di Indonesia itu sama sekali tidak cukup untuk menutup kekurangan ini. Jadi jumlah pengiriman sekarang pun kalau bisa dibandingkan dengan expected shortage 2030 itu cuma 0,4%. Jadi oleh karena itu kesempatan untuk mengirimkan welder ini sangat besar, asalkan penyelarasannya sebenarnya dapat dilakukan dari sisi sertifikasi, agar sertifikasi Indonesia diterima di internasional, dan juga agar pekerja welder Indonesia itu bisa dapat dibuat familiar dengan health and safety standards internasional. Nah, kalau untuk sektor pertanian di sini the best low hanging fruit itu sebenarnya ada di horticultural work ya. Di hortikultura dibandingkan dengan conventional agriculture itu ada pekerjaan-pekerjaan yang dijadikannya itu di nursery ya biasa, atau orchard gitu, dibandingkan dengan farm atau kayak kebun sawit gitu. Nah, di sini itu advantage-nya itu sebetulnya jauh lebih banyak ya, karena pekerjaannya pun di tempat yang tidak terekspos dengan panas, dan juga lebih aman dari automation. Pekerjaannya juga bukan seasonal, tapi jauh lebih sering ada pekerjaan yang multi-year contract. Nah, bahkan negara-negara yang dengan kekurangan seperti Jepang, Korsel, dan Australia itu sudah menerima pekerja hortikultura Indonesia, walaupun sayangnya jumlahnya masih sedikit. Padahal kekurangan di 3 negara itu sebenarnya sangat besar. Jadi sehingga Indonesia itu dapat meningkatkan pengiriman 10 kali lipat untuk memenuhi shortage ini,
Dan berbeda dengan sektor lain, peningkatan ini sebetulnya bisa dilakukan tanpa isu besar. Sehingga kayak misalnya dari sisi bahasa pun yang dibutuhkan relatif minim dan sebenarnya jarang dipakai juga pas mereka sudah sampai di negaranya. Tidak di horticulture, semua trainingnya jadi on the job. Dan juga pekerjaannya bisa untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Angga. Nah, untuk sektor berikutnya, kita akan bahas hospitality sector. Sektor hospitality yang paling menarik secara peluang dan mungkin paling digarap Indonesia adalah pekerja hotel staff. Ada beberapa, kalau kita lihat secara upgrade salary-nya itu hampir 5 kali lipat ya, 5,5 dibanding kalau mereka bekerja di Indonesia. Kalau mereka pekerja migran ini bisa ke luar negeri, dari ini pastinya akan menaikkan tingkat remittance. Poin kedua yang penting adalah batas profil PMI. Jadi peluangnya terbuka. Ini juga dikonfirmasi waktu studi ini interview dengan employer yang berada di UAE bahwa high school graduate sudah cukup. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya potensi dari Gulf country. Karena oil and gas juga sudah mulai menurun dan transaksi energi mulai digalakan di mana-mana, tourism menjadi sektor prioritas bagi negara-negara Timur Tengah seperti UAE atau Saudi Arabia. Kamar ya, dan ini mentranslasi menjadi kurang lebih 27.000 worker. Dan ini shortage yang sangat bisa diisi oleh PMI. Kalau kita lihat slide berikutnya, di sini kita bisa lihat Indonesia per November 2024 hanya mengirim 3.000 worker, sedangkan shortage-nya itu hampir di 2026 itu adalah 82.000 worker. Dari sini kita bisa lihat bahwa potensinya besar. Tapi sebenarnya ada tantangan-tantangan kunci yang sebenarnya swasta bersama dengan pemerintah harus bantu memecahkan. Terutama permasalahan kalau di hospitality sektor ini adalah bahasa Inggris. Memang sudah ada komen kalau nggak salah 2-3 minggu lalu dari Menteri P2MI untuk mengutamakan bahasa Inggris untuk menjadi bahasa kedua. Ini memang menjadi permasalahan karena dibandingkan dengan kompetitor negara-negara migran yang terutama English speaking countries seperti the Philippines or India, kita tertinggal dalam hal daya saing bahasa Inggris. Ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh sektor swasta jika ingin masuk ke sektor PMI. Berikutnya adalah apa sih tantangan secara overall atau secara high level untuk sektor industri PMI ini. Untuk memetakan tantangan utamanya, kita menggunakan 2 metrik. Jadi metrik yang di Y-axis itu kita sebut seberapa besar dampak terhadap pertumbuhan PMI jika isu ini bisa dipecahkan. Yang di X-axis ini adalah menurut stakeholders yang di dalam industri PMI ini, isu ini apa yang menjadi hambatan utama. Dan dari situ kita bisa menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah capacity problem, gitu. Yang kategori kedua adalah administrative bureaucracy problem. Di capacity yang pertama atau isu kapasitas, bahasa masih menjadi isu pertama dan ini berdampak besar terhadap tingkat pertumbuhan PMI. Dan ini sudah divalidasi oleh banyak stakeholder. Isu bahasa menurunkan daya saing kita terhadap negara-negara yang English speaking. Yang kedua adalah perihal kesenjangan kapasitas atau competency gap yang kerap ditemui di lapangan. Ini maksudnya adalah bedanya standar skill di Indonesia dan di negara tujuan, sehingga rendahnya tingkat kualifikasi deployment pengiriman, dan PMI kadang seringkali harus melakukan additional training. Yang terakhir atau yang ketiga, perihal ketahanan mental. Isu ini juga sering ditemukan di lapangan adalah kangen kampung halaman, yang menyebabkan para PMI ini ingin balik lebih cepat dari jangka waktu kontrak kerja mereka. Ini biasanya karena kurangnya penyiapan mental sebelum mereka pergi dan juga ada faktor budaya pastinya. Ini isu-isu yang sering ditemui kalau ingin memasuki industri migrant worker. Nah, kalau dari sisi administrasi dan birokrasi, ada 3 juga. Yang pertama adalah untuk mempunyai kebijakan pekerja migran yang berkualitas, itu harus dimulai dari data dan evidence yang akurat dan juga berkualitas pastinya. Akan tetapi di Indonesia, permasalahannya, pencatatan datanya masih seringkali berdasarkan formal atau informal. Berbeda dengan organisasi internasional seperti ILO atau negara-negara lain yang berdasarkan skill dan sektor. Masalahnya adalah hal ini dapat mengurangi kesadaran pemerintah terhadap potensi di sektor tertentu dan juga kalau mereka melakukan analisis gap, keterampilan pekerja migran mungkin menjadi tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, masalah yang kedua adalah conflict of interest.
Ini berbicara kalau pemerintah menjadi regulator dan pada di saat yang bersama menjadi operator. Dan ini divalidasi oleh beberapa P3MI di Indonesia. Tingkat keindependenan pemerintah sebagai regulator mungkin jadi lebih sulit karena cenderung menyederhanakan proses bagi pemerintah namun membuatnya lebih sulit bagi sektor swasta. Problem yang terakhir atau ketiga di masalah administrasi dan birokrasi adalah inefisiensi birokrasi kita yang juga sering membuat proses pengiriman PMI menjadi jauh lebih lama dan jauh lebih ribet. Alhasil dapat mengurangi minat calon pekerja migran untuk melamar. Contohnya adalah kalau misalnya nih salah nama KTP, mereka calon PMI ini harus balik kampung untuk ganti. Ini kita dapat langsung dari para PMI. Kalau dari P3MI atau agen yang mengirim PMI, misal di negara tujuan, kalau mau urus masalah dengan ATC tenaga kerja, SLA-nya nggak clear. Atau even sesimpel mau ngurus surat izin keluarga aja karena diminta biaya oleh ketua desa. Nah, beberapa isu ini bisa dipecahkan oleh swasta, beberapa oleh pemerintah, dan beberapa butuh kolaborasi pemerintah dan swasta. Nah, untuk rekomendasinya itu sendiri, tentang masalah-masalah yang tadi, kita akan mulai dari yang bahasa dulu. Kalau kita lihat dari bahasa, sebenarnya rekomendasinya adalah yang secara cepat adalah untuk mentarget non-English speaking country. Maka kita akan memiliki kesetaraan peluang dari sisi daya saing bahasa. Seperti mengirim PMI ke caregiver ke Jepang atau Jerman atau Korea untuk hortikultur. Untuk masalah kelemahan kapasitas, sebenarnya kita merekomendasi untuk fokus di 4 sektor di mana PR-nya paling sedikit. Misalnya di caregiver ya. Misalnya kalau di caregiver itu karena tadi kan SMK sampai S1 saja sudah cukup, sudah bisa terbang gitu. PR-nya cuma peningkatan jumlah tempat pelatihan bahasa. Kalau misalnya di welder pun sebenarnya sama kayak tadi, politeknik, SMK juga sudah cukup. Tinggal butuh di standar diselaraskan saja kurikulum yang ada di lokal dan yang ada di Indonesia dan di negara tujuan. Berikutnya pasti hortikultur. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak PR sih. Asal ada pelatihan bahasa sedikit aja sudah bisa. Nah, ini salah satu low hanging fruit yang paling gampang digarap. Dan yang terakhir tadi hotel staff. Cuman PR-nya adalah bahasa Inggris kalau di sini. Nah, permasalahan yang ketiga adalah perihal tadi ketahanan mental ya. Nah, kalau dari ketahanan mental ini sendiri, sebenarnya kita pengen belajar dari perusahaan ISS. Perusahaan ISS ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor jasa fasilitas, termasuk layanan kebersihan, keamanan, manajemen properti, dan lain-lainnya. Mereka dikenal sebagai perusahaan yang biasanya memproduksi karyawan, terutama yang low skill, yang panutan. Nah, kenapa mereka bisa melakukan ini? Sebenarnya setelah kita berbicara dengan mereka, itu adalah ini dapat dilakukan karena ada penanaman nilai ideologi dan prinsip bahwa mereka adalah representasi Indonesia dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan mentalitas yang kuat. Persiapannya saja kalau nggak salah itu butuh hampir 6 bulan. Pihak swasta juga harus memperhatikan faktor ini jika ingin berhasil dalam industri PMI. Nah, kalau dari sisi birokrasi dan administrasi, dan ini juga slide terakhir, slide 2 terakhir, ada juga beberapa permasalahan yang harus dipecahkan. Seperti tadi yang masalah unclear skill-based classification atau klasifikasi data. Ini dapat dipecahkan kalau misalnya kita memakai sektor of skill-based classification. Maka dari itu sebenarnya bisa dilihat apakah lebih baik memakai skill-based seperti unskill, low skill, medium skill, high skill, yang tadi kita presentasikan, atau juga bisa pakai sektor. Ini akan membuat nanti policy making prosesnya atau formulasi kebijakannya lebih akurat. Yang kedua pastinya conflict of interest ya. Di conflict of interest ini sebenarnya kita harus men-strengthen atau memperkuat peran dari BP2M ini sebagai regulator dan berfokus sebagai regulator supaya ekosistemnya dan semua yang dalam ekosistem P2M ini terlihat kuat. Dan yang terakhir soal bureaucratic delay dan administrasi hurdle, ini sebenarnya kunci adalah kerjasama lintas kementerian dan juga mungkin lintas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga mungkin bisa eksplor digitalisasi untuk memperbaiki tingkat delay atau tingkat penundaan birokrasi. Nah, yang terakhir kita mau bahas perihal bisnis model apa aja yang biasanya ada di industri P2Mi. Ada yang pertama itu ada yang end to end. Ini biasanya dari ujung sampai ke ujung. Tapi ini biasanya hanya pemain-pemain besar. Kenapa? Karena dibutuh resources yang banyak dari sisi modal ya terutama. Dan juga dia mungkin yang berbeda itu dia ada post deployment. Post deployment itu apa? Jadi pas balik pun si PMI-nya ini sudah di manage, sudah diatur akan jadi apa atau diapakan. Misalnya contoh ada beberapa bisa jadi guru di tempatnya LPK-nya si bisnis usaha ini contohnya. Ada lagi bisnis model yang kedua
adalah di mana cuma fokus terhadap LPK. Ini juga lumayan jarang bisnis ini dilakukan karena kalau trading saja source of income-nya hanya dari PMI saja, di mana mereka belum memiliki dana, belum memiliki gaji yang sudah di luar negeri. Tapi kalau bisnis model yang ketiga, yaitu sampai deployment, ini yang paling banyak ditemukan sebenarnya di Indonesia. Itu mereka bisa mendapat peluang pemasukan dari PMI yang sudah memiliki gaji baru waktu di luar negeri. Dan ini yang paling banyak. Karena kenapa? Juga bisa di sini mereka juga bisa berpartner dengan bank untuk funding awalnya waktu si PMI ini sebelum dikirim. Misalnya bisa bekerja sama dengan, kalau nggak salah kita pernah dengar, bisa bekerja sama dengan bank seperti BSI yang bisa mau financing di awal. Kurang lebih itu presentasi kita hari ini. Terima kasih, dan kita sebenarnya pengen banget dapat input dari para hadirin sekalian yang ada di sini. Apakah bisa kasih input apa ada angle yang belum kita lihat atau ada validasi beberapa poin, dan kita sangat terbuka banget supaya studi ini bisa lebih tepat sasaran dan lebih membantu perkembangan PMI industri Indonesia. Saya pass the floor back to Mas Fazlur. Terima kasih teman-teman, presentasinya rasanya lengkap. Kita tadi berangkat dari ngomongin soal peluang dari sisi ekonomi, dari sisi unemployment begitu ya, bagaimana bisa address itu. Kemudian poin yang besar dari studi kami ini, kami menyampaikan bahwa upskill worker ini, pekerja migran ini saat ini masih kecenderungannya fokus kepada yang unskilled worker. Oleh karenanya sebenarnya kami mengusulkan bagaimana supaya ke depan bisa fokus terhadap low dan medium skill worker. Dan tadi turunan-turunan potensinya yang dijabarkan begitu oleh dalam studi kami, itu yang kami gambarkan betapa besarnya sebenarnya potensi itu dan bagaimana dampaknya tadi kembali kepada ekonomi dan juga kepada unemployment. Nah, selanjutnya sebenarnya studi ini kami sadar penuh bahwa ada di antara kita yang barangkali sudah masuk dalam industri ini. Ada yang barangkali belum masuk dalam industri ini, dan dalam peserta ini juga ada juga dari pemerintah yang barangkali berpeluang untuk membangun ekosistem industri yang pekerja migran yang memajukan begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, studi ini bermanfaat barangkali untuk tiga dimensi tersebut begitu. Dan bagaimana tadi dari sisi opportunity-nya dari supply and demand, kemudian dari risk side-nya juga dijabarkan ke masing-masing begitu yang kami lihat menjadi prioritas. Sampai kami juga coba untuk barangkali teman-teman yang belum masuk mendapatkan sekilas saja terhadap alternatif bisnis model yang bisa menjadi opsi dari rekan-rekan yang memang tertarik untuk terlibat di sini. Selain itu, tadi disampaikan bahwa untuk membangun ekosistem ini harus ada administratif and birokrasi address ya di tackle. Kemudian juga dari sisi competency issue gitu bagaimana di-address. Oleh karenanya tadi ada juga peran dari Kementerian Pendidikan yang juga bisa membantu begitu ya, memberikan direction, support begitu bagaimana bisa mendorong potensi pengembangan ini lebih jauh begitu. So the opportunity to upskilling recent yang kondisi saat ini banyaknya kepada pekerja yang unskilled worker itu juga menjadi opsi terhadap existing yang tadi di dalam studi itu kita identifikasi dan tawarkan begitu. Saya kira begitu tadi disampaikan kami open sekali terhadap input, terhadap masukan begitu ya, berbagai perspektif gitu ya untuk memperkaya studi kami begitu. Barangkali saya kasih kesempatan untuk diskusi dengan rekan-rekan semua. Saya lihat di sini ada rekan-rekan dari Sinarma sudah bergabung, PT Austindo sudah bergabung, Tiputa Group juga sudah bergabung, kemudian rekan-rekan dari Samudra juga bergabung, ada panel of expert kita, Ibu Ice Horijah juga sudah bergabung, ada dari pemerintah, dari Kemenko PM, kemudian dari Bappenas, kemudian juga ada rekan-rekan kita dari PT International Test Center dan juga dari Apindo juga sudah bergabung. Binawan Group juga sudah bergabung bersama kita. Saya buka floor-nya untuk diskusi. Silakan teman-teman. Silakan Ibu Maria. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebenarnya ini saya justru lebih ingin bertanya sih.
karena kebetulan di sini kan dari berbagai stakeholder juga sudah hadir, terutama dari pemerintahan gitu. Tentunya kami dari Samudra Indonesia sebagai perusahaan shipping dan logistik yang tentunya sangat mendukung jika ada perluasan atau bagaimana Indonesia itu untuk lebih memajukan dari sumber daya yang ada, talent-talent yang ada, untuk tidak hanya bisa dan mampu untuk compete untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam negeri, tapi juga di overseas begitu ya. Dan tentunya dalam hal ini kita juga sangat care terkait bagaimana talent-talent di Indonesia ini nanti tidak hanya kita membantu dalam proses pada saat pemberangkatannya, tapi juga pada saat kembalinya, dan bagaimana dari pemerintah sendiri untuk sejauh mana proteksi terhadap PMI kita, apakah ada spesifik atau negara-negara tertentu yang memang ada kerjasama antar negara, sehingga ketika ada case dari PMI ini kita bisa elevate prosesnya itu bisa lebih cepat gitu ya, sehingga tidak ada lagi atau mungkin untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi yang kaitannya sama pekerja migran Indonesia, mungkin ada penyalahgunaan wewenang dan segala macamnya dari user yang ada di luar negeri. Terima kasih. Izin jawab, Bu. Jadi kalau untuk migrant protection itu kayak kerjasama protection migrant itu tuh biasa terjadi tuh tahun 90-an ya. Jadi dari sisi Indonesia, Filipina, Vietnam, semua itu sudah mulai melakukan kerjasama. Nah, kalau di sini itu tuh biasa jenis kerjasamanya ini tuh tidak sektor spesifik, cuman jadi lebih fokusnya ke operasional bagaimananya. Nah, jadi kalau dari sisi politiknya itu sebetulnya paling susah itu adalah gimana make sure bahwa negara-negara destination-nya ini tuh sebetulnya memang mau membantu kayak effort perlindungan pekerjaan migran ini dari kayak eksploitasi atau abuse gitu ya. Nah, tapi kalau approach-nya in general sebetulnya sama. Jadi kalau kerjasama ini tuh misalnya bagaimana ada perjanjian bagaimana misalnya kalau dari sisi pemerintahan negara-negara maju ini yang menerima migran, mereka itu berjanji kayak berkooperasi lah atau mengirimkan data ke government institution di negara pengirim seperti Indonesia yang relevan, kayak kalau misalnya dibutuhkan data kayak tentang laporan atau tentang abuse gitu ya, atau misalnya kayak police report. Sementara juga kalau kerjasama lain itu biasa tuh ada suka kayak dibuat task force untuk menentukan kayak misalnya kenapa misalnya abuse-nya itu terjadi, dan biasa terjadinya itu di lokasi-lokasi mana di negara maju itu agar bisa presence kayak official perlindungan migrannya itu bisa ditingkatkan. Tapi biasanya secara sisi operasional kayak gitu. Cuman kalau dari agreement bilateralnya itu biasa tidak terlalu mengerucut ya. Jadi kayak cuman kerjasama akan melakukan ini, tetapi kayak nitty-gritty-nya gitu tuh biasa tidak terlalu di-cover. Jadi kalau negara-negara yang non-Indonesia kayak misalnya India, Filipina, Vietnam itu, biasa fokusnya mereka adalah mereka lihat negara-negara yang mereka paling sering ngirimnya di mana, terus nanti mereka akan coba reach out ke government negara tersebut untuk make sure bahwa ada perjanjian kerjasama. Jadi sejauh ini fokusnya tuh lebih ke kuantitas daripada kayak detail operasional agreement-nya tersebut gitu sih. Ya, saya mungkin juga mau tambahkan kalau dari pemerintah Indonesia sendiri dengan mereka bikin kementerian baru namanya juga Kementerian Badan Perlindungan, itu sudah BP2MI sudah menunjukkan bahwa fokusnya itu memang terhadap perlindungan PMI gitu, itu nomor satu. Dan kebanyakan kasus-kasus di tipe-tipe archetype juga berbeda. Kalau biasanya di low sama medium skill itu lebih ke legal case gitu ya, antara gaji tidak bisa di short change atau mereka work overtime. Kalau kebanyakan yang abuse itu memang terjadi di unskill gitu. Jadi memang isu-isunya berbeda, karena biasanya kalau low sama medium skill employer-nya pun sudah ada entitas yang jelas, sudah ada legal entitas yang jelas. Itu yang bikin lebih safer juga sebenarnya di low to medium skill. Ini kurang lebih itu Pak Kevin yang mau nambahin. Ya, itu mungkin ya Mas Fasul. Mungkin, tapi kalau ada dari sisi pihak pemerintah juga bisa nambahin lebih great ya.
Baik, terima kasih teman-teman. Saya tadi meng-highlight yang apa disampaikan oleh Mas Angga ya, bahwa ada kementeriannya sih kalau sekarang teman-teman. Jadi sebelumnya kantor pelindungan pekerja migran itu ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Saat ini ada kementerian khusus untuk itu. Kemudian beberapa momentum udah juga keluar bahwa Jepang membutuhkan tenaga kerja, dan ini juga disambut oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat begitu ya, bahwa ini menjadi fokus di dalam agenda pemerintahan ke depan. Jadi rasanya agenda-agenda perlindungan dan juga pengembangan lebih lanjut, lebih insentif itu akan dilakukan. Dan studi kami tadi betul kita belajar dari Filipina ya, untuk karena mereka salah satu yang advance dalam hal ini. Jadi itu menjadi ada deep dive dari negara contoh itu. Pak Trihadi, saya lihat angkat tangan. Pak Trihadi, welcome for coming. Thank you. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Basur. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sofyan, Pak William, teman-teman IBC dan semua yang ada. Terima kasih sekali undangan ini dan terima kasih presentasinya bagus banget, sangat menolong. Kebetulan saya dari Tahia Enterprise, kami sekarang kerja sama dengan Stikes Bethesda di Jogja, sekolah keperawatan yang mungkin salah satu paling tua ya, udah 100 tahun itu, untuk sebenarnya mengembangkan program caregiver. Jadi dari sisi supply, kami quote-unquote membeli kurikulum pelatihan dari Filipina. Lalu kami melakukan survei bukan hanya sertifikasi kurikulum dari Filipina, tapi juga kami melakukan penelitian khusus di negara-negara tujuan untuk mengetahui apakah mereka punya demand secara spesifik terhadap kebutuhan ini. Jadi kalau kita bicara tentang supply-nya, saya kira sangat penting untuk mendapatkan sertifikasi dari pasarnya, bukan dari pemerintah Indonesia gitu ya. Misalnya kalau di Filipina itu TESDA sudah diterima secara global. Jadi kalau kita harus membuat sertifikasi untuk supply-nya, untuk pekerjanya, itu betul-betul harus dibuat secara global. Jadi jangan ikut sertifikat Indonesia saja gitu, karena mereka akan meminta globalnya gitu. Nah, itu saya kira hal pertama yang perlu kita pikirkan gitu ya. Itu yang kami lakukan dan teman-teman di Stikes Bethesda sekarang sudah mengembangkan itu. Mereka mengembangkan, diadopsi, bahkan mereka memanggil profesor dari Filipina untuk menguji kembali kurikulum-kurikulum itu. Dan kita kembangkan berdasar level. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Level 2 dan 3 itu adalah level yang siap kalau perlu kita deploy ke luar negeri. Level 1 mungkin sangat basic untuk lansia-lansia mungkin yang masih independen dan sebagainya. Nah, itu perlu dilihat juga. Jadi ada level-level kita pikirkan. Nah, bagi kita yang menjadi persoalan besar, terima kasih tadi sudah dipastikan. Jadi memang bahasa itu menjadi masalah. Saya pikir kalau ini bisa dilakukan oleh konsorsium bersama-sama, jadi ada investment untuk memajukan bahasa ini, itu akan sangat lebih murah gitu ya. Jadi lalu ada investment bersama untuk menyiapkan bahasa ini, dan terutama tadi saya senang dengan 3 poin, ada bahasa, ada kompetensi, dan yang ketiga yaitu menyangkut mental. Dan mental ini sebenarnya berhubungan dengan culture ya, dengan budaya yang menyiapkan mereka. Kalau anak-anak itu bisa masuk ke budaya di tempat mereka bekerja, itu mereka bisa kerasan itu. Mereka itu kangen pulang karena nggak bisa masuk di budayanya gitu ya. Jadi itu menjadi masalah. Nah, apabila bisa dilakukan persiapan yang menarik tentang yang bagus tentang ini dan investasi bersama, saya kira itu akan menolong gitu ya. Dan tadi bisnis modelnya juga sangat menolong. Terima kasih, memang ada end to end. Sebenarnya ada 2 bisnis di caregiver ini. Saya beri contoh caregiver, yaitu pelatihannya sendiri harus menguntungkan, harus sustainable gitu. Lalu pendaya gunaan deployment dari caregivernya. Nah, itu saya kira yang sekarang menjadi banyak masalah. Banyak sekolah-sekolah yang mungkin sudah menyiapkan pelatihannya, tapi pendaya gunaannya tidak ditolong, tidak ada mitra yang bisa menolong di sana, begitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu kita kembangkan. Dua-duanya, pilar caregiver ini pelatihannya, yang menghasilkannya dan yang mendaya gunakan harus untung dua-duanya itu. Kalau tidak repot itu, gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu dipikirkan. Yang terakhir mungkin bagi saya pertanyaannya, market memang besar di sana, begitu. Kita tahu kebutuhannya, angkanya jelas gitu. Tapi bisa nggak sih kita melakukan semacam konsorsium gitu untuk kita bisa akses bersama-sama. Sebab kalau satu-satuan itu sulit sekali tuh berhadapan dengan birokrasi, baik birokrasi di negara kita sendiri maupun birokrasi di luar, itu sulit sekali. Kalau kita bisa membentuk konsorsium
yang betul-betul bekerja sama untuk memastikan bagaimana kita secara konsisten menerapkan safeguarding-nya, secara konsisten kita deal dengan legal isunya, itu saya kira akan jauh lebih murah daripada setiap perusahaan harus berjuang sendiri gitu ya. Jadi mungkin akses ke marketnya di luar sana itu harusnya kita menjadi satu, kita bekerja bersama gitu. Kalau tidak repot sekali itu akan sangat mahal. Ya, kalau saya lihat Filipina itu TESDA itu dan pemerintahnya itu betul-betul mengelola bersama, ada koordinasi secara state gitu ya untuk memastikan mereka melindungi bersama gitu ya. Jadi perlindungan mereka terhadap para pekerja ini sangat-sangat powerful karena memang mereka bekerja bersama. Bahkan kalau kita masuk balik, kalau kita ke Manila itu kalau kita mendarat, itu ada line khusus untuk VIP, untuk pekerja migran gitu. Kalau kita ada line khusus tapi menjadi sulit gitu ya. Di Filipina itu ada line khusus untuk VIP gitu. Pekerja migrannya ditreat sebagai VIP gitu. Nah itu bisa nggak kita seperti itu? Karena dengan cara itulah kita betul-betul bisa membangun budaya migran ini dengan baik begitu. Itu aja menurut saya. Dan saya menunggu ngobrol lebih lanjut nih dengan teman IBC ini, bagaimana bisa menolong Stikes Bethesda nanti untuk mendayagunakan lulusannya. Mereka betul-betul sudah menerapkan kurikulum dari Filipina dan dari global tadi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Trihadi. Ini very exciting ngedengar Pak Trihadi dari apa namanya Tahia Enterprise ya sedang juga apa namanya involve heavily di dalam apa namanya sektor ini. Rasanya again the opportunity-nya benar-benar ditangkap sama teman-teman dan tadi makasih ya highlight-nya rasanya ada beberapa yang tadi agree on the apa namanya pressing points ya yang ditemukan dalam studi ini tapi juga ada juga input ya bagaimana tadi kata kuncinya konsolidasi konsorsium begitu ya. Kemudian bagaimana juga hal tersebut bisa akhirnya bikin lebih murah dan juga lebih safeguardingnya lebih baik lagi gitu ya overall begitu ya. Dan penekanan soal karakter ini Pak dalam studi kami itu kami juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan apa namanya rekan-rekan dari ISS begitu ya. Dan it's very amazing mendengar mereka bahwa yang asumsinya pekerja itu yang apa namanya hard work, integritas dan seterusnya hanya misalnya kecenderungannya di Jawa begitu ya, tapi itu tidak spread across Indonesia. IAS itu luar biasa orang-orangnya, apa karakternya gitu, dan itu bisa dilakukan dengan proper training and proper development gitu. So that is something that we can do apa namanya to develop. So mungkin dari sisi apa namanya beberapa komen dari apa namanya Pak Trihadi, rekan-rekan dari Mandala ada yang mau ditanggapi silakan. Maaf Mas Pastor, ada satu lagi saya lupa menyampaikan. Jadi juga dengan Bethesda ini kita juga ada pendekatan filantropisnya, yaitu menyediakan beasiswa untuk para trainees-nya. Tapi beasiswa itu lalu menjadi ikatan dinas, di mana mereka akan mengembalikan modal itu sehingga akan bergulir terus. Jadi di awalnya itu kami invest untuk memberikan beasiswa itu, sebenarnya bukan beasiswa ya, lebih kepada ikatan dinas. Karena ini untuk mengetrack para lulusan apa SMK yang dari daerah yang miskin sekali, karena mereka tidak mungkin membayar pelatihan yang kami lakukan. Mereka sangat terbatas. Kita berikan dana awal dan kita harapkan dana filantropi itu bisa bergulir terus. Saya kira itu juga solusi untuk bisa mengetrack calon-calon caregiver dari daerah-daerah yang memang daerah miskin ya. Saya kira itu yang perlu kita pikirkan. Terima kasih. Menarik, thank you. That's apa interesting insight ya. Dan itu barangkali bisa pada akhirnya untuk address local apa poverty ya di daerah-daerah begitu. Silakan dari teman-teman Mandala ada apa namanya comments dari apa namanya pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Fazlur. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih nih Pak Trihadi atas masukannya tadi terkait konsorsium. Dan juga mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi kalau di Indonesia itu memang ada BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini sepakat dengan Pak Trihadi. Jadi kayak mereka tuh lebih cocok untuk domestik ya. Jadi seringkali ketika kami interview juga dengan pekerja caregiver nih, contohnya untuk pekerja rumah jompo di Jepang dari Indonesia, mereka merasa kayak ketika dikirim ke sana mereka harus retraining ulang gitu 3 bulan gitu karena ternyata ada beberapa standarnya beda. Contohnya untuk cara nyuntiknya aja berbeda katanya. Jadi ini juga sebenarnya yang kita identifikasi jika ada penyetaraan nih antara negara tujuan dan trainingnya dilokalize sudah di Indonesia dulu, itu akan mempersingkat waktu mereka integrasi ke negara tujuan. Itu satu.
Dan kami juga sempat interview dengan Binawan, itu juga kami sangat appreciate. Binawan juga ada di sini. Mereka bahkan sudah mengintegrasikan penyetaraan nih standar di negara tujuan udah diajarkan dulu di sini gitu, sehingga menjadi lebih cepat. Itu sebenarnya harapan kami ingin mengidentifikasi hal-hal bottleneck yang lebih lama integrasi, sehingga kalau bisa nih diperbaiki dan dipercepat sehingga integrasinya tuh bisa lebih cepat dan lancar gitu. Itu sebenarnya juga salah satu yang kami ingin highlight dari studi ini. Mungkin kalau ada yang bertanya dari Ya, pertama mungkin terima kasih banget ya Pak Trihadi atas komennya. Jadi mungkin kalau dari kami ingin menambahkan juga sih dimensi-dimensi dari masalah alignment ekspektasi ya antara apa yang waktu pekerja calon PMI-nya ini bayangkan dan juga apa yang terjadi waktu mereka bekerja gitu. Karena kami sempat menginterview juga beberapa PMI caregiver ya, dan juga ada juga yang sudah menjadi pelatih terus sudah menjadi pelatih setelah beberapa tahun habisan waktu di Jepang juga gitu. Nah, selain prosedur caring itu juga ada beberapa hal yang kami dengar adalah di mana kalau lulusan SMK itu dibandingkan dan lulusan vokasi atau S1 itu, mereka itu kadang suka kekurangan clinical experience. Jadi karena itu tuh mereka kadang suka agak kaget waktu tahu kayak, oh jadi elder caregiver tuh harus belajar kayak cleaning up after other people ya gitu kalau orang tua. Terus juga kayak gimana kalau misalnya kayak antar dua orang tua itu tuh saling bertengkar gitu. Nah ini pun juga ada koneksinya dengan bahasa, karena waktu mereka belajar bahasa sudah lama berbulan-bulan gitu, untuk misalnya tingkatnya kayak di Jepang tuh ada istilahnya N4 certification. Nah, mereka itu belajar cuman kayak simple conversation, tapi mereka nggak diajarin, oh gimana cara kita melerai pertengkaran gitu. Terus mereka juga balik lagi ke bahasa, mereka belajar kayak standard Japanese atau standard Jerman gitu, tapi mereka nggak belajar aksen. Nah, sementara kadang ada beberapa daerah yang aksennya sangat kental, terus di mana kayak orang tua itu kan ada kasus di mana mereka misalnya giginya sudah tidak ada, terus jadi ngomong itu tidak gitu dapat terdengar dengan baik gitu ya. Jadi mereka mendapatkan kesulitan di situ juga. Terus ada juga yang tidak sadar bahwa kalau menjadi caregiver tuh harus kerjanya bisa sampai 11 jam sehari. Dan juga kalau di beberapa negara tuh seperti Jepang gitu, kayak misalnya ada masalah kayak tentang local customs atau honorifics ya, kayak misalnya setelah dipanggil namanya terus kayak san, chan atau tan gitu misalnya, itu tuh mereka juga masih merasa itu tidak terlalu di-prepare dalam kurikulum mereka. Jadi itu beberapa dari finding kami sih yang sebenarnya mirip juga seperti yang Bapak bilang di luar dari istilah di luar dari mentalitas, tapi juga alignment ekspektasi gitu. Baik, terima kasih rekan-rekan dari Mandala. Ini apa namanya, again, sebenarnya lampirannya begitu banyak ya dari studi kami begitu ya. Jadi di detail itu di lampirannya banyak sekali, dan ini menjadi gambaran bagaimana kita go through in detail ya, bagaimana tantangannya sebenarnya untuk berbagai sektor yang tadi kita sampaikan. Saya lihat ada yang angkat tangan lagi di sini, ada Mbak Nur Komaria. Saya lihat ini dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, betul ya, Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Oke, thank you teman-teman dari Mandala dan juga IBC terkait studinya soal migrant workers. Anyway, sebenarnya kalau persoalan ini memang secara sektoral itu diampunya oleh Kementerian P2MI yang dulunya BP2MI ya. Nah, kami di Kementerian Koordinator memang salah satu kementerian teknis yang kami koordinasikan gitu urusannya itu adalah terkait dengan Kemen P2MI. Nah, di sini memang dalam beberapa kali rapat, ratas maupun rakor dengan kementerian terkait, hal-hal yang menjadi salah satu opportunities untuk bisa kita explore di sini tuh terkait dengan adanya dana 45T yang akan diberikan secara bertahap gitu ya untuk keperluan pelatihan dan juga placement gitu ya buat teman-teman pekerja migran. Lalu juga ada 100 BLK yang nantinya akan difokuskan gitu untuk pelatihan bahasa Maya. Tadi appreciate banget teman-teman udah ada finding soal gimana kita bisa put the concern kalau misalkan language proficiency itu harus menjadi salah satu prerequisite gitu bagi para PMI sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri. Nah, mungkin untuk
nambahin findings atau further studies, kita memang bisa identifikasi terkait dengan PMI ini ke dalam beberapa fase ya, mulai dari fase opportunity terkait dengan job ordernya maupun sampai nanti post placementnya. Nah, beberapa masalah memang terkait dengan beberapa fase ini adalah terkait bagaimana kita bisa tahu job order itu bisa accessible to everyone. Kalau sekarang itu kan penempatannya ada yang G2G, P2P, ataupun dengan agent dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa memang menimbulkan kayak semacam hal-hal yang lepas gitu ya dari hal-hal yang prosedural. Nah, tetapi kita juga semacam apa ya ide bagaimana kiranya terkait dengan PMI ini untuk job opportunity-nya pemerintah itu bisa memfasilitasi untuk promoting job gitu. Jadi nggak sekedar kita terima job order lalu kita kasih aja ke kalau sekarang itu namanya P3MI, kalau dulu kan PJTKI ya namanya. Nah, itu seperti apa sih peran pemerintah di sini untuk promoting itu? Apakah bisa nantinya bikin kayak semacam global career fair atau apa namanya buka website atau apapun terkait dengan opportunity untuk bisa bekerja di luar negeri. Nah, itu mungkin yang perlu jadi apa namanya concern study selanjutnya bagi teman-teman. Terus yang terkait dengan pra penempatan itu yang paling jadi masalah itu terkait dengan placement cost yang masih tinggi. Jadi beberapa pekerja migran itu total itu kira-kira harus membayar kira-kira 80 sampai 100 juta gitu ya sebelum berangkat. Nah, itu tuh bisa digunakan untuk pelatihan, ngurus paspor, documents dan lain sebagainya. Nah, rata-rata mereka mendapatkan uang itu dari pinjam gitu, entah pinjam dari bank atau loan dari apa namanya lembaga pinjaman lainnya gitu. Yang mana sebenarnya kalau misalkan pinjam ini salah satu masalah selanjutnya yang ditimbulkan ketika nanti dapat placement itu adalah gimana cara bayarnya gitu. Beberapa itu gagal bayar karena memang nggak apa ya istilahnya karena mereka financial literasinya itu kurang terutama di domestic workers itu kalau misalkan ada permasalahan kontrak terus nggak bisa bayar terus dan lain sebagainya itu juga jadi catatan kemarin ketika kami bertemu dengan BRI sebagai salah satu ketua komite KUR gitu ya, jadi bank-bank himbara lainnya itu nantinya ketika memberikan KUR migran itu pasti BRI gitu yang menjadi ketuanya. Nah, itu kredit compliance-nya memang sangat buruk gitu ya, karena tadi beberapa di permasalahannya itu ada di negara penempatan gitu. Jadi negara-negara penempatan itu mereka tidak membuka akses secara open gitu kepada bank-bank kita untuk bisa bekerja sama bagaimana PMI yang sebelum berangkat itu minjem uang cara baliknya kayak gimana itu mereka belum bisa se-open itu gitu di beberapa negara. Itu mungkin menjadi catatan juga terkait dengan placement cost. Kemudian yang penting tapi kadang juga kayak kita sedikit lupa itu terkait dengan PMI yang berangkatnya itu unprocedural gitu. Jumlahnya itu mungkin cukup banyak ya, hampir setengahnya, lebih dari 4,5 juta kemungkinan. Nah, itu mungkin kita perlu conduct study gitu ya, secara lebih lanjut, gimana sih proses atau mekanisme enforcement-nya. Sehingga nantinya kita bisa mungkin tidak menghilangkan tapi bisa menekan gitu angka-angka yang berangkat secara unprocedural itu, apakah kita mungkin enforce dengan kewajiban untuk menggunakan kartu identitas PMI dan lain sebagainya. Tapi kan kalau misalkan enforcement pasti ada insentif dan disinsentifnya. Nah, itu mekanisme seperti apa tuh perlu kita coba untuk eksplor lebih lanjut. Nah, terakhir itu terkait dengan job creation pasca post placement. Rata-rata teman-teman PMI yang udah balik dari negara penempatan itu kan kalau kembali lagi tuh bingung ya di Indonesia mau kerja apa gitu. Nah, itu mungkin perlu menjadi semacam apa ya fokus gitu bagi pemerintah juga bagaimana memberdayakan teman-teman PM ini setelah pulang dari negara penempatan. Mungkin seperti itu dulu sih, mohon maaf agak panjang. Terima kasih Mbak Nur. Rasanya justru kita senang sekali ngedengarnya dari pemerintah itu lagi bicara holistically ekosistemnya gimana supaya dibangun begitu ya. Bicara tadi Betul. bagaimana untuk
apa namanya job order placement begitu ya, supaya ini kan bicara pekerjaan, lapangan pekerjaan ini yang sedang didorong bagaimana untuk menciptakan atau mendapatkan lapangan pekerjaan, dan this is the opportunity, dan teman-teman melihat itu dan bagaimana sebenarnya itu bisa lebih accessible begitu ya untuk banyak orang. Kemudian tadi juga bicara placement cost-nya untuk diturunin gitu ya. Rasanya ini kolaborasi dengan swasta ini penting sekali tuh, karena swasta sangat mengetahui begitu ya apa ini nitty-gritty yang terjadi di lapangan dan bagaimana sebenarnya itu bisa dibantu dorong begitu. Bahkan tadi Pak Trihadi dari Tahijaya Enterprise menyampaikan opportunity bagaimana bisa dilihat barangkali ada konsorsium, that's an idea begitu, barangkali itu untuk bisa didorong. Kemudian juga bagaimana yang prosedural ya gitu ya, bagaimana enforcement itu barangkali dari ekosistem regulasinya. Apalagi yang juga nggak kalah excitingnya adalah saya mengikuti perkembangan kebijakan yang keluar baru-baru ini, ada peraturan Menteri Perlindungan Pekerja Migran begitu ya, nomor 3 2025 dan nomor 4 2025 yang rasanya lagi berbenah nih gitu di dalam industri ini. Hopefully, saya belum baca secara teknis detail regulasinya dan bagaimana itu impact kepada industri pengembangan pekerja migran, tapi hopefully ini memberikan hal-hal yang positif gitu ya untuk pengembangan industri ini ke depannya. Barangkali silakan teman-teman dari Mandala untuk menanggapi beberapa yang disampaikan oleh Mbak Nur. Oke, Mbak Nur, pertama terima kasih banget atas insights-nya ya. Ini sangat-sangat refreshing juga. Tapi mungkin dari kami ingin coba membantu menjawab beberapa pertanyaan ya. Pertama mungkin tentang promotion, responsibility promoting opportunity untuk bekerja sebagai migran ini ya. Nah, kalau dalam mayoritas negara-negara yang dicoba di benchmark dengan Indonesia, hampir semua mayoritas promotion itu terjadi oleh sektor swasta, jadi bukan dari pemerintah. Nah, namun ada beberapa kasus-kasus instruktif sih yang mungkin bisa ditiru ya oleh Indonesia. Jadi kalau di Vietnam itu seperti tadi sempat didiskusikan kan, pemerintahnya itu mencoba bagaimana PMI itu tuh menjadi pekerja migran itu adalah menjadi solusi untuk daerah-daerah yang paling tidak berkembang gitu ya. Nah, kalau di situ justru apa yang pemerintah Vietnam lakukan, di daerah-daerah ini yang paling tidak berkembang, mereka justru datangin secara aktif. Jadi di situ justru pemerintah mengsuplemenkan sektor swasta itu dengan mengadakan seminar-seminar, career fair, dan juga kayak bantuan-bantuan yang tadi sempat didiskusikan juga, kayak mungkin loans, vocational training, gitu-gitu ya. Nah, terus kalau di daerah-daerah seperti itu, apa yang pemerintah Vietnam lakukan adalah mereka bukannya mengadakan career fair atau seminar atau event itu sendirian, tapi mereka biasa ajak employer kayak dari Jepang, dari Korea untuk datang juga untuk mempromosikan, terus nanti mereka yang juga bantu menjelaskan kayak bagaimana bekerja seperti di sana, bagaimana apa yang mereka cari sebetulnya, seperti itu sih. Nah, lalu kedua itu mungkin yang benchmarking itu kita bisa diskusi juga tentang bagaimana menekan jumlah pengiriman non prosedural ya. Nah, jadi negara-negara ini semuanya yang pasti mencoba enforcement yang lebih ketat, tapi tetap akhirnya attitude yang berhasil mengurangi jumlah pengiriman non prosedural, especially di Vietnam ya, dan to a lesser extent di Filipina itu sebetulnya bukan mengeratkan enforcement, tapi untuk make sure pertama ngerti dulu kenapa orang ini banyak yang non prosedural gitu. Jadi ada yang di antara lain nggak ngerti apa bedanya prosedural non prosedural. Terus ada juga yang merasa bahwa kayak birokrasinya tuh kalau mengirimnya pakai jalur prosedural tuh lama banget gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya tuh jadi alasan utama kenapa orang itu tuh jadi non prosedural. Jadi kalau kayak gitu berarti solusinya kalau dari pemerintah-pemerintah kayak Vietnam atau Filipina lakukan adalah oke, gimana caranya biar kalau prosedural itu tuh sesingkat mungkin, sama nomor dua semurah mungkin gitu sih. Jadi mostly itu tuh angle-nya adalah kalau orang menjadi non prosedural tuh adalah kayak nunggunya lama sama takut mahal. Jadi mereka ingin mencoba kayak melewati dua tantangan itulah gitu. Nah, terus ketiga adalah yang tentang post penempatan ya, post placement gitu. Bingung jadi kerja apa, itu juga good point. Jadi kalau misalnya salah satu yang paling mengadres itu sejauh ini tuh adalah Filipina, di mana apa yang Filipina lakukan tuh mereka kayak memberi microcredit gitu sih, gimana untuk yang balik itu tuh bisa jadi
misalnya kayak membuka bisnis-bisnis kecil gitu. Nah, tapi kalau beberapa contoh di Indonesia tuh ada yang bisa dilakukan oleh beberapa apa training center. Ada apa yang mereka lakukan? Mereka cari beberapa bekas pekerja migran yang mungkin kayak penguasaan bahasanya itu sudah bagus terus dijadikan trainer gitu. Nah, kami lihat ada beberapa yang sudah melakukan itu. Nah, di situ pun juga untungnya adalah selain mengajarkan bahasa, mereka bisa membagi pengalamannya juga, terus bisa mengetahui juga kayak nuansa-nuansa apa sajakah yang harus disiapkan gitu ya agar calon-calon PMI-nya itu juga dapat dapat sukses gitu, dan selain tahan mental, mengerti ekspektasinya, juga mengerti bahwa mereka tuh harus bekerja keras juga di situ. Gitu sih. Sedikit. Terima kasih Mbak Nur. Jadi tadi pencerahan untuk kita nih terkait dana 45 triliun yang diberikan di pelatihan dan placement, terus ada 100 BLK juga yang nantinya bisa difokuskan ke pelatihan bahasa. Ini mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Tadi dari Mbak Nur juga bilang kalau misalnya pemerintah kalau bisa fasilitas job order itu akan sangat bagus. Kayak misalnya ada Global Career Fair gitu. Ini tentunya akan mempermudah pihak swasta untuk mengembangkan kira-kira kedepannya tuh seperti apa sih kebutuhannya gitu dari industri pekerja migran gitu. Ini mungkin saya ingin membahas sedikit lebih detail terkait klasifikasi ya. Jadi kalau dari sini tuh dilihat memang bagus nih kalau pemerintah bisa fasilitas job order, tapi kalau kita bisa lihat itu pemerintah masih melihat dari klasifikasi kacamata administratif gitu. Pemerintah Indonesia contohnya kayak apakah employer-nya itu formal informal, deployment-nya prosedur atau non prosedural, placement-nya itu dari agen atau company itu direct hiring ya. Itu bagian nomor satu. Dan kedua sebenarnya ini dulu BP2MI sebelum Kemen P2MI itu melakukan projection outlook, mereka melihatnya di 2 tahun ke depan misalnya butuhnya tuh bukan dari sektor atau dari pekerjaan, tapi dari formal. Kita butuh formal laki-laki, informal berapa gitu. Jadi itu sebenarnya klasifikasinya menjadi tidak mudah ya, misalnya swasta mentranslate kebutuhannya gitu. Misalnya alangkah lebih baik kalau misalnya butuhnya di pekerjaan apa nih. Tentunya nomor 3 ini sebenarnya sudah sekarang sedang dilakukan pembenahan oleh Kementerian P2MI. Jadi kami sendiri mengalami kesulitan ketika mengklasifikasikan berdasarkan misalnya mereka bilang housemaid jumlahnya berapa, domestic worker berapa, worker berapa. Jadi ini beberapa ada yang tepat pilih nih kategorisasi job title-nya gitu. Ini ketika kami interview dengan Kementerian P2MI juga mereka sedang melakukan pembenahan ini ke depannya biar lebih mudah sebenarnya untuk mengetahui gitu. Jadi totalnya berapa sih? Dan kira-kira di satu job titles ini kebutuhannya tuh skill apa saja gitu. Mereka sebenarnya sudah ke arah sana gitu pembenahan data ini. Dan menurut kami ini sebenarnya kunci nih untuk pembenahan ke depannya nih kalau pemerintah bisa mengubah melihat dari administratif tuh jadi job title-nya ataupun dari sektornya. Ini juga tentunya sejalan dengan international framework ya seperti ILO, OECD dan IOM tuh mereka melihatnya udah berdasarkan skill classification, description-nya, tasnya, education requirement-nya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Nur tadi atas komentarnya. Terima kasih Kevin. Itu tadi betul penting sekali karena kita pengen nih proposal dari IBC itu sebenarnya kita pengennya justru bagaimana ke depan kita bisa mengembangkan archetype tadi ya, classification gitu ya. Betul selama ini unskilled worker itu sangat penting gitu ya untuk dilindungi ya, pekerja ibu rumah tangga begitu ya yang banyak sekali begitu yang kita ketahui sudah banyak berkontribusi begitu. Nah, yang kita tawarkan adalah bagaimana sebenarnya it's important also to develop yang namanya low and medium skilled worker. Oleh karena itu bagaimana sebenarnya ekosistem ini bisa dilihat secara keseluruhan dan kita address both of the issues gitu ya. Dan barangkali butuh separate approach. Karena kita ngomongin terkait dengan yang unskilled gitu ya, memiliki pendekatan tertentu, dan kita bicara yang slow dan yang medium skilled itu gitu yang juga barangkali pendekatan tertentu begitu. Pak Triadi, makasih masukannya untuk post placement tadi ada highlight Mbak Nur bagaimana sebenarnya
Kalau di sektor caregiver ini sebenarnya ada potensi begitu. Jadi not just going abroad, bukan saja keluar, tapi ke dalamnya rasanya ini teman-teman dari Tahia Enterprise ini sudah melihat potensinya, bahkan kalau kembali ke dalam negeri itu bisa support juga kebutuhan dalam negeri begitu. Untuk selanjutnya saya persilakan ada Pak Danu Samsi. Pak Danu Samsi ini dari Binawan Group. Kita excited banget ada teman-teman Binawan. Ini udah 40 tahun berada di industri ini, bahkan lebih dari 40 tahun. Awal yang menginisiasi pekerja migran begitu ya, secara lebih terstruktur begitu ya, membangun industrinya begitu ya, dan bagaimana awalnya dari Timur Tengah tapi sekarang go beyond gitu ya. So welcome Pak Danu, terima kasih sudah Ya, terima kasih, Pak. Silakan Pak Danu. Baik, terima kasih. Sudah banyak hal yang kita peroleh ya dari materi kita yang tadi disampaikan. Mungkin ada beberapa poin saja yang sekedar ingin saya tambahkan. Tadi sudah disampaikan cukup jelas sama Pak Jangten bahwa memang perlu regulasi itu dipermudah supaya terdorong seluruh PMI itu melakukan secara prosedural. Jadi regulasi kita sangat berharap banyak. Kita bersyukur sekarang BP2MI menjadi KP2MI Kementerian. Tentunya harapan kita dengan menjadi kementerian nanti akan banyak stimulus-stimulus baru ya yang diberikan dari aspek regulasi. Tidak hanya terkait dengan prosedural dan non prosedural, tapi juga kaitan dengan rentan dan tidak rentan. Nah, ini menjadi perhatian kita, Bapak, bahwa kita harus dorong, kayaknya semuanya sudah punya semangat yang sama, kita harus dorong pengiriman itu lebih banyak, lebih banyak ke sektor skill worker dibanding dengan yang unskilled worker. Tapi kita sendiri di lapangan memahami bahwa at some point sering dianggap sama skill worker itu seperti juga dari sisi regulasinya sama seperti juga untuk yang pekerja rentan. Dalam hal ini memang kalau dilihat secara data kita bisa lihat bahwa skill worker ini resiko dalam kaitan perlindungannya sangat rendah dibanding dengan yang sektor pekerja rentan ya. Tetapi dalam hal regulasi sering berbagai dokumentasi dan beberapa hal lainnya dianggap sama sehingga harapan kami akan banyak stimulus-stimulus baru ke depannya sehingga pekerja skill worker ini punya regulasi stimulus baru yang lebih mudah untuk supaya kita semua lebih banyak fokusnya ke skill worker. Dan kita juga pahami kita punya pesaing besar ini di sebelah kita yaitu Filipina. Kenapa? Karena memang kita tahu bersama kondisinya bahwa dalam 5 tahun terakhir saja berdasarkan data yang kita peroleh itu Filipina yang setengahnya dari kita penduduknya itu bisa mengirim perawat atau nurses itu dalam 5 tahun terakhir sampai 300.000. Bahkan PMI yang kemarin Pak Karding sempat menyampaikan di salah satu kegiatan bersama Abjati menyampaikan bahwa tahun ini mereka pecah telur bisa mengirim 2 juta PMI-nya dia ya, migran dia sektor yang mayoritas sektor skill worker gitu ya. Sementara kita dalam 5 tahun terakhir berdasarkan data tidak lebih dari 10.000 perawat yang kita kirim. Dan ini challenge juga buat kita saat ini. Saat ini kami mulai bergerak banyak fokus ke negara-negara baru di Eropa dan disitulah kita pahami betapa ekosistem di internal Indonesia ini dalam kaitan di bidang nurses harus diperbaiki. Memang banyak hal tadi sempat dimention juga terkait dengan kurikulum. Setelah kita cek kemarin sempat disampaikan juga di sini ada dari ITC Bu Jenny kemarin sempat menyampaikan bahwa di Filipina itu kurikulum sama persis dengan di Amerika. Jadi ketika nanti dokumentasi itu kita berikan kepada employer yang meminta dari Amerika itu kurikulumnya sudah sama, persyaratan seperti practical hours-nya harus berapa jam, clinical hours harus berapa jam, theoretical hours harus berapa jam, itu udah sama, udah inline secara kebutuhan yang disyaratkan oleh mereka. Dan ini juga menjadi challenge kita juga, harapan kita sama seperti tadi yang disampaikan Pak Trihadi ya,
kita juga harus rapikan juga di sisi sektor pendidikan kaitan dengan nurses ini. Nah, yang ketiga, eh, kita juga berharap regulasi bisa disesuaikan dalam kaitan untuk KUR yang tadi juga sempat disampaikan sedikit tentang KUR yang saat ini KUR ini mayoritas diberikannya di sisi placementnya aja, kebutuhan KUR ini. Dari sisi deploymentnya, dari sisi kebutuhan biaya PMI untuk placement ke luar negeri. Tapi KUR belum bisa digunakan untuk kebutuhan training dan licensing. Ya, jadi kalau ada PMI yang mau ngambil KUR untuk kebutuhan training bahasa, mau ngambil KUR untuk dapat lisensi, nah ini belum bisa dilakukan karena kaitan dengan regulasi. Ini juga kami berharap ke depannya KUR ini bisa diberikan juga untuk before deployment ya, kebutuhan untuk biaya before deployment karena kebutuhannya cukup besar gitu ya untuk menyiapkan sebuah sertifikasi NCLEX misalnya ke Australia maupun ke Amerika, seorang perawat itu membutuhkan sekitar 40 juta dan mayoritas mereka tidak memiliki anggaran itu. Jadi kalaupun bisa bahasa Inggris dan kebutuhan secara experience sudah memenuhi, tapi anggaran untuk mendapatkan sertifikasi mereka juga ada keterbatasan. Harapannya KUR bisa masuk ke sana juga ke depannya dan ini tentunya perlu pendekatan juga dengan stakeholder dan regulator yang ada kaitannya dengan KUR. Mungkin dari kami itu terima kasih, ada 3 hal yang kami harap bisa jadi bahan diskusi kali ini, yaitu pemisahan aturan untuk sektor skill worker itu lebih mudah, jangan disamakan dengan yang sektor pekerja rentan. Yang kedua adalah kita perbaiki bersama di sektor pendidikan di kita agar bisa inline dengan kebutuhan global. Ini ya standarisasi. Kemudian yang terakhir adalah KUR yang bisa digunakan untuk tahapan sertifikasi dan training yang saat ini bisanya dipakai hanya untuk kebutuhan biaya placement. Mungkin dari kami itu terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Fazlur. Terima Baik, kasih atas kesempatannya. banyak tajam nih masukan-masukannya karena memang lama di industri ini begitu ya dan tahu kira-kira di mana kira-kira yang butuh support. Saya kira itu penting ya yang tadi Bapak highlight bahwa kalau dipelajari sekilas Undang-Undang 18 tahun 2017 ini tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ini porsinya cukup besar untuk bahas yang rentan begitu ya. Tapi bicara untuk yang tadi yang tidak rentan, kalau boleh dikategorikan rentan tidak rentan, itu yang terhadap skilled worker ini belum sebenarnya perlu dilihat kembali dan dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Dan tadi juga ada 3 poin yang tadi disampaikan soal pendidikan demand di negara tujuan karena tujuan itu negara tujuan itu menjadi that's what they want begitu ya. So we have to comply what they want, dan dengan program KUR yang ada saat ini barangkali itu bisa jadi opportunity untuk support terhadap akses pendidikan tersebut gitu. Rekan-rekan dari Mandala silakan kalau ada yang mau di-comment terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Danu. Ya, terima kasih Pak Danu atas masukannya. Sebenarnya apa yang tadi Pak Danu sampaikan sama dengan apa yang kita temukan di lapangan juga, bahwa sebenarnya kasus-kasus yang sebenarnya seperti abuse atau seperti physical abuse yang seperti itu sering lebih terjadi itu di unskilled worker ya. Di mana kita tahu itu jadi fokusnya pemerintah Indonesia untuk proteksi migran, tapi di skill atau low skill ini memang kasus-kasus seperti itu lebih minim terjadi ya dibanding di unskilled. Maka dari itu biasanya mereka itu kalau sampai ada kasus pun tuh biasanya overtime atau ada mereka overtime gajinya tidak dibayar atau work long hours. Tapi kasus-kasus seperti yang itu lebih sedikit, jadi lebih dari sisi legal karena nomor satu alasannya mereka juga kerja dengan entity yang sudah legalitasnya itu jelas dibandingkan dengan yang biasanya skilled ini biasanya employer-nya itu pun in terms of legalitasnya bisa individual yang dimana jadi lebih rumit. Itu jadi kita setuju banget itu kalau tidak bisa dipukul rata ya antara kebijakan tidak bisa blanket policy antara unskilled dan skilled worker. Jadi hanya mau mengeko sih sebenarnya dari masukannya Pak Danu bahwa itu yang kita temukan juga di lapangan gitu kurang lebih gitu sih Mas Fazlur ya.
Sebelum masuk ke Pak Edi, barangkali ada rekan-rekan yang lain yang ingin menanggapi gitu ya dari apa yang tadi didiskusikan. Mungkin ada apa namanya Mbak Nur mau apa namanya ngasih feedback lagi atau tadi di sini ada Ibu Jenny ya kata Ibu Bu Ice ya. Barangkali mau juga menambahkan perspektif nih, mumpung bicara soal apa yang disampaikan tadi terhadap bagaimana training gitu ya, kemudian bagaimana juga respon terhadap demand itu, barangkali ada yang mau direspon. Atau bukan juga Mbak Nur terkait yang tadi ya, bagaimana misalnya apakah memang menjadi fokus itu ya terhadap yang skilled itu apa namanya diaddress lebih jauh lagi begitu ya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk IBC dan Mandala Consulting yang memfasilitasi education session ini, bagus sekali. Dari ITC kami melihat ini satu tujuan besar ya, adanya semua stakeholder berkumpul di sini untuk memastikan PMI kita lebih berhasil bersaing di dunia global gitu. Saya cuma ingin menyarankan bahwa kalau misalnya bisa tahapan-tahapan persiapan PMI itu juga dimulai dengan endingnya adalah mereka memenuhi standar sertifikasi skill yang diakui secara global begitu. Jadi nggak dua kali kerja, misalnya menyiapkan standar nasionalnya, kemudian baru menyiapkan lagi standar internasional, waktu mereka habis, dana mereka juga terbatas begitu. Dan saya kira ini duduk di depan, kalau saya lihat di monitor ini stakeholdernya penting-penting semua, ini semua udah berkumpul, jadi ayo mari kita kolaborasi, ITC siap untuk bekerja sama membantu untuk hal-hal ini. Kami organisasi yang bergerak di knowledge transfer and management mempunyai backup banyak di area sertifikasi internasional untuk semua skill. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Apa namanya bagus tuh, apa jangan sampai kita dua kali kerja dan dua kali Betul. jadinya ya. Itu yang tadi malah nanti cost-nya apa tambah tinggi itu. Nanti itu kan sebenarnya kita sama-sama pengen apa namanya hindari begitu. Saya kira Pak Ebi Samudra apa namanya ingin ikut bergabung di diskusi. Makasih Pak Ebi sudah hadir bersama kita. Silakan Pak Ebi. Terima kasih Pak Fazlur, terima kasih kepada IBC dan juga kepada Mandala Consulting. Sangat rigorous studinya. Kami belajar banyak. Mungkin saya sedikit pengen share Pak Sofyan dan Pak William dan rekan-rekan sekalian. Samudra itu sampai dengan 2 tahun lalu mendapatkan kita punya B2B bisnis untuk menjadi penyalur dari tenaga migran di bidang cruise, hospitality di cruise. Kita apa namanya eksklusif recruiter untuk itu. Nah, saya cuma pengen share bahwasanya memang challenge-nya besar sekali. Challenge apa namanya bagaimana mengupskill mereka ke level yang internasional yang dibutuhkan gitu. Kemudian financial literacy-nya fight sekali untuk bisa masuk ke dalam industri ini, bekerja di industri ini, menjual rumah, berhutang banyak gitu. Dan sempat juga sedikit kecewa ketika kembali dengan bekerja. Ternyata karena financial literacy yang rendah, apa namanya harus memulai hidup dengan nol lagi gitu. Nah, tapi juga barangkali yang hilang dari pembicaraan kita hari ini adanya dalam industri ini beberapa orang yang berperan sebagai calo. Ya, Terima thank you kasih. Pak Ebi. Rasanya itu apa namanya di lapangan menjadi problem real ya. Bagaimana khususnya ini menarik karena apa namanya teman-teman ternyata masuk ke dalam sektor yang cruise begitu ya. Ini apa namanya mungkin sektor lain yang juga apa namanya pendekatan saya kurang paham ya, mungkin Pak Danu juga di dalam experience-nya, di dalam pengalamannya menemukan hal yang sama begitu ya, dan bagaimana sebenarnya teman-teman juga ada apa namanya mencoba memperbaiki gitu ya supaya apa memitigasi gitu ya antara apa namanya apa potensi-potensi calo itu gitu di lapangan begitu, ataupun mungkin juga Pak Trihadi juga sedang menjalani, ataupun Pak Yo begitu ya, itu apa namanya ada challenge nggak di situ gitu ya. Terima kasih Pak Ebi. Barangkali rekan-rekan yang lain ada yang mau menanggapi Pak ini Pak Ebi. Boleh, Mas Fazil. Silakan Mas Yoga. Tadi menarik sekali yang terakhir disampaikan juga mengenai business to business. Tentu saya sendiri juga ingin lebih paham lagi mengenai kalau memang industri ini adalah
a golden opportunity lah kalau dikatakan demikian, maka harusnya terjadi gold rush gitu kan. Nah, kenapa tidak ada gold rush gitu kan? Eh, Kalau memang bisnis to business itu bisa berjalan karena itu profitable, harusnya akan berjalan dengan sendirinya kan gitu. Apakah ada barrier to entry di sini yang sangat signifikan? Atau ini murni ketidaktahuan atau apa ya tidak tidak terlihat atau bagaimana? Kenapa pemerintah daerah misalnya di berbagai tempat di Indonesia dengan begitu banyaknya menghadapi persoalan mengenai kekurangan lapangan pekerjaan atau mungkin hilangnya pekerjaan dari beberapa industri yang ditutup dan sebagainya, itu juga tidak melihat atau masih sedikit yang melihat peluang ini gitu ya. Lalu apabila misalnya ini sesuatu yang profitable by nature bisnis ini, bisnis modelnya, maka kenapa kita mengharapkan peserta itu membayar gitu, harus mencari uangnya sendiri. Kenapa pemerintah itu tidak memfasilitasi bisnisnya instead gitu mendapatkan kemudahan kredit dengan terms of payment atau loan terms-nya yang mungkin jangka panjang dan sebagainya sehingga bisa membiayai cash flow instead of menunggu eh, peserta untuk mendapatkan modal gitu lalu kemudian membayar eh, segala macam persiapannya dalam dalam bentuk cicilan dan sebagainya. Ada beberapa tentunya yang perlu kita pastikan betul paradigma kita melihat industri ini lebih tepat gitu. Apabila memang ini pada dasarnya memang menguntungkan, saya mengambil posisi asumsi menguntungkan karena tidak saja kita memiliki kelebihan tenaga kerja dan memang ada diskrepansi gitu atau ada gap di mana secara global dibutuhkan begitu banyak tenaga kerja dengan angka-angka tadi sudah disampaikan. Kemudian ada gap yang cukup lebar pendapatan sampai bisa beberapa kali lipat gitu ya. Maka tentunya ini otomatis sesuatu yang akan ibaratnya mengalir dengan sendirinya gitu. Harusnya begitu kurang lebih gitu. Mungkin itu saja komentar sedikit trigger ya untuk kita berpikir sama-sama. Terima kasih Mas Fazlur. Terima kasih Mas Yoga. Jadi kalau kita di internal diskusi itu jangan-jangan ini hidden gold gitu ya. Apa namanya emas yang tersembunyi gitu karena sebenarnya apa namanya very potential as a apa namanya potential bisnis gitu ya juga in terms of economic and apa development juga akan berdampak positif tentunya tapi rasanya ini kenapa masih jadi hidden gold. Mudah-mudahan dengan studi ini kita justru apa namanya dan juga tentunya dengan apa namanya apa namanya pergerakan dari teman-teman semua, inisiatif dari teman-teman semua, harapannya sebenarnya hidden gold ini bisa terkuak begitu. Saya ingin menyapa dikit di sini tuh juga tadi udah disampaikan ada Pak William Sabandar. Pak William Sabandar ini CEO dari IBC. Kemudian di sini juga ada Bu Ite Khadijah. Bu Ite Khadijah ini adalah expert dari apa namanya IBC. Kemudian juga ada Pak Said. Nah, Pak Said ini kebetulan baru saja terpilih sebagai Ketua Abjati begitu ya periode 2025 dan 2029. So thank you all for coming gitu. Pak Sofyan kelihatannya apa namanya ingin respon terhadap diskusi yang apa sangat menarik ini dan juga rasanya udah mulai masuk mau penghujung nih Pak Sofyan. Saya ingin kontribusi sedikit karena apa nama saya harus meninggalkan tempat. Kalau kita mendengar potensi besar sekali, tapi challenge-nya juga luar biasa, ya. Nah, ini luar biasa challenge-nya ini ada yang berasal dari arrangement institusi pemerintah dan policy yang tidak tepat, ya. Oleh sebab itu, barangkali yang perlu teman-teman dari Mandala coba rumuskan pendekatan holistik, ya. Jadi kita lihat masalahnya secara holistik dari hulu sampai ke hilir, kendala-kendalanya, kemudian kendala yang begitu banyak itu mungkin coba kita pikirkan dulu mengambil mengattack ya persoalan yang sangat substansial, Pareto optimum.
Kalau bisa kita selesaikan 4-5 masalah, mungkin 20 masalah kendalanya ini, ya itu akan mempunyai impact yang mempercepat berjalannya roda ini, itu bagus sekali. Ada hal-hal yang misalnya nanti eventually akan teratasi walaupun it takes time. Masalah diskrepensi atau asymmetric information, ya yang disampaikan oleh Pak Ebi tadi itu sangat menyedihkan, ya. Tapi memang itu fakta di lapangan, banyak orang yang mengambil kesempatan dan kesempitan. Nah, oleh sebab itu coba teman-teman dari Mandala dan berpikir holistik itu kemudian diadres juga secara holistik, ya, sehingga apa yang paling krusial, mungkin 4-5 masalah yang eh, perlu diadres, dan 4-5 masalah ini akan punya impact yang jauh lebih besar, dan lain mudah-mudahan akan terikutkan. Kalau kita lihat masalah kelembagaan, memang transformasi kelembagaan. Saya lama di pemerintah, saya merasakan pemerintah kita ini terlalu fragmented, ya, di semua lini, ya. Aturannya begitu banyak, kemudian lembaga yang terkait begitu banyak. Antar satu dan lain itu kadang-kadang konflikting, dan itu habis repotnya dunia usaha, para pelaku bisnis atau yang diatur itu lebih banyak menjadi kendala daripada menyelesaikan masalah. Terus itu barangkali transformasi kelembagaan. Ada kementerian ini, mungkin kementerian ini saya tidak tahu bagaimana dengan executive order, ya, kita suka di Trump di Amerika, itu model pemerintah Trump, model Amerika itu perlu kita adopt di sini. Ya, Presiden Trump begitu berkuasa, dia sudah keluarkan executive order, mengandu begitu banyak yang sudah merupakan standar, yang sudah dianggap bagian yang tidak bisa diubah lagi. Nah, di Indonesia ini sistem executive order ini belum ada. Waktu saya di kementerian dulu, di pemerintah, yakinkan pemerintah supaya ada executive order. Tapi undang-undang dasar kita tidak memungkinkan itu. Karena struktur di sini ada undang-undangnya, itu ada gradasi. Jadi saya pikir kalau presidennya berani, terus kemudian menggunakan executive order, ya, misalnya mensinergikan, ya, dalam satu lembaga yang menangani masalah ini, sehingga dia bisa veto hal-hal yang perlu diveto, ya. Nah, kalau bisa dengan fragmentasi yang seperti ini akan sangat sulit, ya. Jadi kalau bisa kita identifikasi tadi hal yang paling utama, dan itu maka opportunity yang ada itu akan bisa kita explore, akan kita eksploitasi, dan mudah-mudahan PMI kita itu akan meningkat secara sangat signifikan, ya. Terima kasih, itu aja barangkali sharing saya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Sofyan. Rasanya dengan apa yang tadi disampaikan Pak Sofyan sekaligus ingin mengantarkan untuk penutup. Kita udah mau mencapai waktunya, begitu ya. Itu tadi masukan dari Pak Sofyan dan juga masukan dari rekan-rekan yang lain itu sangat bermanfaat untuk kami semua. Kami akan again ini adalah initial study-nya kami, dan tentu dengan berbagai diskusi dan masukan yang tajam akan kami sesuaikan kembali studi kami, dan insya Allah dalam waktu dekat kami bisa sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Jangan khawatir, ini bukan diskusi yang pertama karena engagementnya pasti ada lebih banyak terkait inisiatif ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu pada diskusi dan kesempatan waktu lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semua untuk para pembicara dan para peserta yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.